Saat ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur ya, terutama bekas perkampungan kuno Majapahit. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi di sini kita menaiki sebuah bukit yang diduga bukit ini penuh dengan artefak-artefak yang sangat penting serta harta karun yang sangat melimpah ya. Jadi kita mulai mendaki dan di depan kita ini ada salah satu jejak peradaban Neolitik megalitik ya, semacam batu naga. Nah, coba kita lebih dekat. Jadi kita naik di atas bukit ini terjal semi hiking ya. Coba kita jalan pelan-pelan. Kita coba. Ini ada semacam batu yang dari sini sebenarnya seperti haluan atau buritan sebuah perahu ya yang membatu. Jadi seperti ujung dari kapal atau buritan ya yang dikenal atau haluan ya. Nah ini di sini coba kita lihat ya, rahayu. Kayak ini ada pahatan ya yang di sini seperti memang seperti haluan sebuah kapal di sana. Mungkin semacam kapal yang membatu ya, atau legenda tentang sebuah keberadaan kapal di atas gunung. Pada masa Neolitik megalitik atau kepercayaan prasejarah, kapal itu dianggap sebagai sebuah kendaraan ya, arwah-arwah untuk naik ke langit atau arwah nenek moyang menuju langit. Coba kita lihat ke daerah yang lainnya di sekitar sini. Selain perahu, di sini juga semacam ada batu gunungan ya. Jelas seperti mirip haluan sebuah perahu atau ujung depan sebuah perahu ya. Di sisi yang lain, di sini juga ada beberapa jejak batu kemungkinan megalitik ya, jejak-jejak masa lalu. Ada beberapa yang di sana di sana mirip seperti tradisi Toraja, yaitu penguburan keluarga yang sudah meninggal itu di atas bukit-bukit di celowokan-celowokan. Nah, ini kita apa ini? Itu kayak apa? Nah, ini biasanya warga sebuah tongkat ini untuk menanam jagung ya, namanya gejit. Nah, ini kita naik ke atas lihat jejak-jejak peradaban leluhur. Nah, ini adalah tanaman singkong yang ditanam oleh warga di area ini. Diduga dulu memang merupakan jejak perkampungan Majapahit ya. Selain itu katanya juga jejak peradaban megalitik. Di sana juga ada beberapa yang lainnya benar-benar memiliki bukit yang sangat elok dan mudah permai ini ya. Sampai di sini memang batu ini bukit ini penuh dengan kerakal-kerakal dan kerikil-kerikil ya. Aktivitas vulkanik dan tektonik di masa purba, terutama sekitar zaman Meosin ya, sekitar 60 juta tahun yang lalu, awal terbentuknya gunung atau lereng Gunung Anjas-Moro ini Pak ya. Nah, luar biasa sekali. Ini kerakal-kerakal ini banyak ini sampai di sana. Dimungkinkan kerakal-kerakal ini ada semacam jejak-jejak peradaban atau fragmen-fragmen yang mengindikasikan sebuah kehidupan masyarakat di prasejarah di masa lalu ya. Nah, di sini juga ada semacam kayak seperti batu meteor ya. Ini ada batu yang seperti ini. Rahayu Mbah, rahayu. Nah, di lokasi ini, di kebun jagung ini juga ada batu yang cukup unik ini. Batunya seperti berlubang-lubang ya, seperti batu meteor. Namun ini sebenarnya batu alam ya. Mungkin ini basal. Basal itu adalah jejak vulkanik atau magma beku atau jejak magma yang mengalami pembekuan ya menjadi batu yang dikenal dengan batuan basal. Nah, batuan basal. Selain batuan basal di sini juga ada beberapa jejak yang di sana, ada beberapa deretan batu-batu unik yang di sana juga jejak menhir ya, menyerupai gunungan. Dan di sana juga ada semacam kepala ular naga yang menjorok ke menghadap ke tebing. Nah, ini coba kita lihat di sana. Luar biasa sekali. Sehat untuk mendaki kita lebih kuat dan tentunya oksigen murni ya, oksigen murni yang temukan selain keindahan alam itu. Nah, tempat di sini persis seperti moncong naga. Jadi ini ada tanaman jagung yang kita bisa melihat dari jejak-jejak persis seperti lahan naga. Cari artefak pendukung untuk menunjang sebuah hipotesa yang
mengindikasikan kalau di sini adalah sebuah jejak bangunan magis atau megalitik ya, neolitik megalitik. Ada beberapa batu yang juga menhir dan dolmen ya. Yang kemudian di masa peradaban kuno disebut Kabupaten atau Kabutaya. Ini juga di sini seperti lebih mirip lumpang batu kecil ya. Nah ini mirip ya, mirip lumpang batu kecil. Ini salah satu manipulasi yang sebuah peradaban kuno. Nah di sini ada struktur batu ya, beberapa batu. Nah, di sini juga ada, ini juga macam menhir ya. Di sini ada meja batu atau dolmen. Dan ini sampai ke puncak sana. Kemudian semakin puncak ini adalah semakin magis ya, semakin tempat-tempat yang sakral. Di situ ada semacam artefak-artefak yang sangat penting ya. Masih diberikan kesempatan eksplorasi edukasi dan menelisik jejak-jejak peradaban leluhur kita. Sebuah mata rantai dan benang merah akan sejarah peradaban kita. Misalnya ya, mulai dari 3000 sebelum Masehi, migrasi orang-orang Australoid, kemudian 1500 sebelum Masehi digantikan oleh migrasi besar-besaran oleh orang-orang Polynesia atau orang-orang Melayu kuno. Perutu Melayu ya, Hitru Melayu dan sebagainya itu. Kemudian 500 sebelum Masehi memang ada migrasi besar-besaran dari Tiongkok Selatan, tepatnya di Dongson ya. Sekarang ini wilayah Yunan. Lokasi Yunan inilah yang dianggap sebagai cikal bakal leluhur kita ini, yang kemudian merengsek atau bermigrasi secara besar-besaran masuk ke Asia Tenggara, termasuk memenuhi kepulauan Nusantara yang menjadi saat ini menjadi bangsa Indonesia ini. Kebudayaan Dongson asal lain adalah kebudayaan batu besar, ada Negara ya, ada kemudian menhir, dolmen, ada juga budaya batu naga. Naga sendiri pada masa prasejarah neolitik megalitik dianggap sebagai penguasa dunia bawah. Bahwasanya pada masa prasejarah itu ada semacam kepercayaan dunia ini dibagi dua, dunia bawah dan dunia atas. Dunia bawah yang gelap gulita dan dunia atas yang terang benderang. Simbol-simbol hewan dunia bawah itu seperti buaya, kura-kura dan ular. Sedangkan dunia atas yang terang benderang itu bersimbolkan matahari, termasuk kemudian burung elang ya. Ini adalah simbol dunia atas. Sehingga kemudian ada kepercayaan ketika masuk dan bertemu dengan agama Buddha, memang ular dan naga ini berasal dari bahasa Sanskerta. Naga sendiri merupakan sebuah wujud ular seperti ular kobra. Sedangkan naga yang berbeda dengan naga Tiongkok yang memiliki cakar dan 4 kaki, maupun naga-naga yang ada di Eropa yang bisa terbang. Naga Jawa ini kebanyakan tidak memiliki kaki dan memang rahangnya itu lebih mirip terpengaruh oleh naga yang ada di Tiongkok, namun tubuhnya ini memang pengaruh India cukup ketat. Dan naga Jawa ini memang sebagai simbol, sebagai penolak bala, sebagai penjaga, sebagai pengayom ya. Banyak namanya relik-relik naga itu di pintu masuk candi, di gerbang istana, termasuk kemudian di sebuah gamelan di atas gong, dan di tempat-tempat sakral lainnya ya. Karena memang simbol naga di masa hidup Buddha ini adalah simbol penjagaan maupun simbol sebagai simbol pengayom ya, sebagai pengayom. Sehingga cerat naga raja cerat yang di bawah cerat yoni ini juga disimbolkan sebagai naga bermahkota. Bentuk dan mahkotanya naga Jawa ini bervariasi ya, sesuai dengan kondisi zaman dan perkembangannya. Namun memang kerahan naga Jawa ini mirip dengan naga yang ada di Tiongkok, sedangkan tubuhnya ini ular sebagaimana ular yang ada di Jawa ini, termasuk naga yang ada di India, ekornya dan lain sebagainya memang seperti ular tanpa kaki seperti di Tiongkok, maupun tanpa sayap seperti yang ada di Eropa. Ini salah satu keistimewaan dari naga Jawa. Jadi luar biasa sekali ya, punggung-punggung seperti ini juga masyarakat mengenalnya. Di dekat sini juga ada punggung naga. Tentunya situs-situs seperti ini akan menjadi efektif kalau kemudian melibatkan ya para pemegang kebijakan, pelajar SD, SMP itu untuk mempelajari sejarah langsung dengan mengenalkan artefak-artefak yang ada di lapangan, seperti perbukitan-perbukitan seperti ini gitu ya. Dan ini luar biasa sekali. Coba kita lebih ke atas sedikit untuk kemudian mencari artefak-artefak penunjang kalau memang di sini itu ada semacam peradaban di masa lalu ya. Ada ya ini ya artefaknya, kita cari karena memang banyak biasanya itu melimpah di sini karena ini baru ditanam. Kita takut merusak dan mengubah
jejak tanaman jagung yang baru ditanam. Yang di sini bekas digali biasanya itu akan muncul lagi. Nah di situ kan jelas kan ini juga mirip seperti sisik naga ya. Di sana juga seperti ekor kepala naga. Di sana juga ada semacam puncak bagian bukit, kemungkinan di sanalah kemudian kita akan mendapati sebuah jejak-jejak peradaban bekas perkampungan kuno kerajaan Majapahit. Gimana ini? Dilanjutkan apa di-cut dulu ya? Cut dulu ya. Semoga kemudian kita nanti akan ke sana untuk menyambung lagi, dan untuk video yang sesi 1 ini kita cukupkan, semoga bermanfaat.